Baik, poin selanjutnya yaitu mengenai industri di Indonesia atau perusahaan. Sejak berdirinya Induk Koperasi Syariah atau Inkopsyah BMT yaitu pada tahun 1998 sebagai induk perkumpulan, maka industri BMT juga makin membaik. Hal ini pun ditunjukkan dengan komitmen kuat dan serius dari para pengurus dan anggota yang tentunya terlibat membesarkan Inkopsyah BMT itu. Saat ini sudah terdapat 4.500 BMT di seluruh Indonesia, yaitu contohnya seperti Koperasi LKM Syariah Baitul Mal wa Tamwil Sumber Harapan Maju, kemudian ada Koperasi LKM Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Arta Surya, kemudian ada Koperasi LKMS BMT Kota Tegal, kemudian ada Koperasi LKM Syariah BMT Banyumas di Patik Raja, dan selanjutnya ada Koperasi LKMS Berkah Amanah Umat. Itu bagian dari ataupun contoh beberapa koperasi yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga BMT yang paling besar di Indonesia, yaitu ada BMT UGT Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur. Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat dengan BMT UGT Sidogiri itu mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal tahun 1421 Hijriah atau tanggal 6 Juni tahun 2000 di Surabaya, yang tentunya di Surabaya, dan kemudian mendapatkan badan hukum koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan SK nomor 9-BH-13-KWK-13-7-2000 yaitu tertanggal 22 Juli tahun 2000. BMT yang berkantor pusat di Pasuruan, Jawa Timur ini merupakan BMT dengan aset terbesar di Indonesia. Berdasarkan hasil RAT tahun 2015, BMT UGT di Sidogiri ini mampu membukakan aset mencapai 1,8 triliun. Bahkan BMT ini di tahun 2016 menargetkan aset sekitar 2 triliun. Kantor layanan BMT Sidogiri sudah terdapat di 24 wilayah Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengenai produk BMT. Yang pertama, produk penghimpunan dana atau funding. Produk penghimpunan dana secara umum berupa simpanan atau tabungan yang didasarkan pada akad wadiah dan mudharabah. Itu di dalam BMT dikenal adanya dua jenis simpanan, yaitu simpanan wadiah dan simpanan mudharabah. Kemudian dalam ilmu fikih, akad wadiah itu ditinjau dari boleh tidaknya penerima titipan untuk memanfaatkan barang titipan tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada wadiah al-amanah, yaitu akad wadiah yang mana pihak yang menerima titipan itu tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Kemudian yang kedua ada wadiah yadamanah, yaitu akad wadiah yang mana pihak yang menerima titipan itu diperbolehkan untuk memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu pemilik barang itu ketika membutuhkan uang ataupun barang yang bersangkutan itu harus ada. Sedangkan mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi atau profit and loss sharing principle. Itu dilakukan sekurang-kurangnya oleh kedua belah pihak, di mana yang pertama memiliki dan menyediakan modal yang disebut dengan shahibul mal, sedangkan yang kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab mengelola dana atau memanajemen usaha atau proyek halal tertentu yang disebut dengan mudharib. Yang kedua yaitu produk penyaluran dana atau lending. Yang pertama itu jual beli atau murabahah. Salah satu produk penyaluran dana yang banyak digunakan dalam BMT adalah murabahah, atau dalam ilmu perbankan itu merupakan jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Kemudian selain produk murabahah juga terdapat penyaluran dana musyarakah, yaitu akad kerjasama yang tentunya dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak itu memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko itu ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang kedua, pinjam meminjam. Pinjam meminjam atau al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang terdapat atau yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian yang ketiga ada produk tabaru. Ini bagian dari produk penyaluran dana, yaitu bisa disingkat dengan ziswah atau zakat, sodako, infak, wakaf, dan hibah. Kemudian poin selanjutnya ada mekanisme operasional. Yang pertama ada penghimpunan dana. Penghimpunan dana oleh BMT itu diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan wadiah, simpanan mudharabah jangka pendek dan jangka panjang, simpanan berjangka atau deposito. Kemudian adapun tujuan utama masyarakat menyimpan uang itu biasanya untuk keamanan uangnya, kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Selanjutnya yang kedua ada penyaluran dana BMT. Dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Terdapat berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT yang semua mengacu pada dua jenis akad, yaitu ada akad tijaroh dan akad syirkah. Penggalangan dana BMT itu disalurkan untuk sektor perdagangan, industri, rumah tangga, pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, konstruksi, kemudian ada percetakan dan lain sebagainya. Adapun poin yang terakhir yaitu mengenai permasalahan yang berkembang. Jadi BMT itu merupakan lembaga yang berfokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah yang masih belum tersentuh oleh lembaga perbankan. Itulah mengapa BMT sampai saat ini masih dapat bertahan. BMT juga merupakan harapan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena membantu pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Permasalahan internal yang terjadi di BMT adalah kurang profesionalnya sumber daya manusia, karena sebuah lembaga yang baik itu ditentukan juga dengan sumber daya manusia yang baik juga. Banyak sumber daya manusia yang ada di BMT yaitu belum paham mengenai produk-produk yang ada di BMT. Dengan sumber daya yang kurang profesional tersebut membuat BMT itu mengalami kendala dalam menjalankan. Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah kurang inovatifnya produk-produk yang ada di BMT. Seluruh produk-produk BMT itu hampir sama dengan perbankan, hanya beda cakupan.